Makanya saya dulu berani, belum lulus saya sudah nikah ke Bangka Belitung. Wah. Jadi ketemunya di sana juga, Dad? Ketemunya di sana. Oh. Tapi itu bukan di kampus ketemunya. Ketemunya itu waktu jadi relawan 2006. Gempa itu kan. Gempa Jogja itu ya? Gempa Jogja 2006. Oh iya. Ternyata selain rumah-rumah yang bergetar ada hati yang bergetar juga. Ada. Bagaimana membuka toko itu berjalan itu ya. Ada beberapa 2 tempat kalau tidak salah. Kalau buka usaha sendiri gagal. Tapi kalau bantu orang sering berhasil. Karena memang saya mungkin enggak ini sendiri karena di Islamic ini saya tinggalnya. Iya. Berarti antum buka jasa bantu buka toko ya? Islamic Center nggak ada buku. Semua santri pakai tablet. Tabu banget kan? Iya. Sangat-sangat tabu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kali ini iCast Inspirasi Cerita. Di episode ketiga kita punya tamu yang super istimewa, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari podcast kita kali ini. Kami ucapkan selamat datang ke Ustaz Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Nyaman kursinya ini. Baru kursinya. Oh baru beli. Baru ya? Memang untuk aja. Kok jadi kita 3 kali podcast 3 kali ganti tempat. Beda kursi juga. 3 kali kursinya berbeda. Episode pertama kan di situ tuh di Ruang Tahfiz. Episode 2-nya depan PG. Episode 3-nya di sini. Pas semalam kita set up kan malam. Jadi kita kira di sini tuh karena semalam kan lumayan nih cahayanya kan. Pas di setting awal kayaknya bakal bagus. Ternyata tadi pas dites langsung bersinar banget sebelah sini. Mau pindah ke belakang tapi sempit banget. Jadi seadanya lah. Semoga inkonsistensi tempatnya tidak mempengaruhi konsistensi ini ya. Amin. Timnya. Apa tadi tema pertama kita yang di laptop tadi? Itu gambar-gambar tadi itu. Gambar itu. Ini kita mau tunjukin dulu Sat. Yang pertama kali ini nih. Ada komentar yang agak lain tuh. Nanti editor ditambahin tuh di layar. Apa tuh gambarnya? Nah itu dari seorang tokoh apa namanya, lumayan terkenal lah ya. Guru Gembul. Iya Guru Gembul. Gimana kalau pandangan antum tentang itu? Iya. Sebetulnya lahirnya pandangan-pandangan negatif terhadap pesantren itu menurut saya itu karena ketidakpahaman terhadap pesantren itu sendiri, terhadap pondok pesantren itu sendiri. Saya dari kecil hidup di pesantren. Pada saat itu saya tidak tahu waktu itu apa alasan orang tua waktu itu kelas 3 MI sudah diantar ke pesantren sampai aliyah. Kemudian tidak terduga setelah kuliah hidupnya di pesantren ya. Tempatnya di Bangka Belitung yang dari kecil tidak pernah saya membayangkan itu. Anda habis kuliah langsung ke Bangka? Setelah kuliah ke Bangka. Oh, langsung ngajar gitu. Langsung. Malah belum wisuda saya menginjakkan tanah Bangka Belitung ini. Oh gitu. Belum wisuda sudah menikah dengan orang Bangka kira-kira begitu. Anda belum wisuda langsung nikah? Belum wisuda. Cepat juga ternyata ya. Iya. Habis itu ngajar di Bangka ya? Iya, setelah itu sebetulnya dulu saya betah di Jogja, tapi mertua itu selalu mengajak ke pulang ke Bangka Belitung. Terus kami sebagai anak menurutilah sebagai santri itu kan. Masa santri nggak mau membahagiakan orang tua kan begitu kira-kira. Akhirnya ke Bangka Belitung. Sampai di Bangka
pada saat itu 2009 saya pertama mukim. Pertama nikah itu 2007. Tapi mukim di Bangka Belitung ini akhir 2009. 2009 itu masih semangat gitu kan. Lulus kuliah kalau tidak ada kegiatan itu kan bingung ya. Kalau di Jogja waktu kuliah saya selain kuliah kata orang itu aktivis itu kan. Jadi sibuk itu kesehariannya sibuk. Sampai Bangka. Tapi aktivis yang hobi maksudnya demo gitu ya. Iya, bisa saja. Saya di situ senangnya berkawan, diskusi, kemudian ketika ada isu, tapi saya tidak setiap demo itu ikut, tapi ketika isunya itu isu nasional, saya ikut di situ. Bahkan pernah menjadi orator itu pengalamannya. Ternyata seorang orator. Santri. Perlu kita dengar orasinya di sini? Enggak ada jejak digital sepertinya. Oh, enggak ada. Tahun-tahun itu kan belum tidak seperti sekarang gitu. Itu pas jadi orator Pak? Demo tentang apa tuh? Jadi orator itu saya masih baru sebetulnya. Pada saat itu ada pengalaman pertama pada saat itu ada Menteri Pendidikan Bapak Malik Fajar waktu itu di Tangga Demokrasi. Itu saya masih awal sekali karena penasaran itu kan, dari pesantren jadi aktivis ingin gitu. Itu apa waktu itu perubahan dari YIN ke UIN. Isunya di situ, kemudian kawan-kawan khawatir kalau jadi UIN nanti ada pergeseran nilai dan seterusnya pada saat itu. Itu ini juga saja. Ada kaitannya juga dengan pergeseran nilai tadi. Gimana Ustaz kalau dengan negatif tadi? Awal mulanya seperti apa kira-kira? Pesantren ini bagi orang yang tidak tahu dalamnya pesantren, kadang dianggap santri itu hanya bisa ngaji, bisa tahlil dan bisa seterusnya. Padahal saya dari pesantren bisa orasi juga itu kan. Jadi di pesantren itu Ustadz memang fokusnya pondok pesantren ini mengajari pendidikan agama, nilai-nilai agama, tetapi tidak meninggalkan modernisasi, tidak meninggalkan ilmu pengetahuan yang lain. Karena pesantren ini mengkader santrinya ketika pulang ke masyarakat nanti menjadi calon pemimpin mereka agar menjadi orang-orang yang bermanfaat. Nah, orang yang bermanfaat di dunia tidak bisa hanya tahu ilmu agama saja. Di pesantren dibekali ilmu kepemimpinan. Di pesantren bahkan dibekali ilmu kewirausahaan. Di pesantren juga waktu saya nyantri dulu juga santri itu diajak membantu membangun di situ, ngaduk pasir, kemudian kalau ngecor itu berapa ukurannya itu. Harapannya setelah pulang tahu itu kan. Kalaupun nanti tidak menjadi arsitek tahu kalau bangun rumah begini dan begitu gitu. Palingnya kalau ada batako nganggur kan, semen nganggur. Nah, bisa dicoba di rumah. Iya, dulu kan sempat bahkan orang tua saya itu juga kayak ada omongan dari masyarakat kan pas tahu saya dimasukin pesantren gitu. Itu nanti setelah lulus kerjanya mau apa, mau kerja apa, karirnya kemana gitu kan. Dan akhirnya terjawab dengan waktu lah kan, bahwasanya santri gitu kan, orang yang menempuh pendidikan di pesantren itu bisa juga bertahan hidup, bahkan mungkin bisa buka bisnis gitu kan. Bisa, sangat bisa. Peluang karirnya sangat luas. Peluang karirnya luas. Jadi mental santri itu ketika lulus tidak hanya mencari kerja, tapi membangun pekerjaan begitu. Benar. Biasanya kan ketika bisa dilihat sih, biasanya santri ketika kuliah itu mereka tidak hanya kuliah, tidak hanya kampus, kos dan kantin, tapi mereka akan tampil mengamalkan atau mempraktekkan kemampuan di pesantren yang mungkin di pesantren itu tidak begitu leluasa ya. Misalnya di pesantren punya kemampuan seni umpamanya. Nanti ketika kuliah itu dituangkan itu melalui ikut organisasi-organisasi. Ketika pulang kuliah maka di masyarakat bisa langsung diamalkan.
Beda dengan yang mentalnya agak hanya kos kampus, Kos kampus, nih. kantin ya. Ketika lulus dia lihat nilai ijazahnya dia. Ini mau ngelamar di mana itu kan. Kalau santri santai saja. Bahkan makanya saya dulu berani belum lulus saya sudah nikah ke Bangka Belitung. Wah. Kita ketemunya di sana juga, Dad? Ketemunya di sana. Oh. Tapi itu bukan di kampus ketemunya. Ketemunya itu waktu jadi relawan 2006. Gempa itu kan. Gempa Jogja itu ya? Gempa Jogja 2006. Oh, iya. Ternyata selain rumah-rumah yang bergetar ada hati yang bergetar juga. Ada. Akibat gempa Jogja. Oh, jadi habis itu langsung pulang ke Bangka. Langsung. Ke Bangkanya maksudnya tahu dari mana bisa ke Bangka gitu? Ya tahu. Oh iya, sudah dari orang Bangka ya. Bangka. Iya benar-benar. Orang Bangka. Kalau pengalaman antum sendiri, maksudnya selama antum nyantri gitu kan dan setelah antum lulus gitu, ada nggak sih ketemu hal-hal yang mungkin kayak ada keinginan untuk menjawab anggapan negatif masyarakat gitu loh, kayak santri cuma bisa ini, santri cuma bisa itu gitu kan. Pengalaman tuh gimana tuh kalau dalam menjawab hal itu? Iya. Itu bisa kita jawab dengan praktek nyata, dengan bukti nyata ya. Dulu saya di pesantren, sekarang saat ini kebetulan di pesantren. Maka saya sampaikan kepada anak-anak di Bahrul Ulum ini. Nah, saya bilang, kalian ilmu agama sudah pasti punya kalau nyantri. Maka nanti ketika pulang ke masyarakat, buktikan kau orang yang soleh, yang mampu menjadi pemimpin, mampu membantu orang lain. Maka alumni Bahrul Ulum ini ada yang nanya Ustadz ke saya itu kan, ke saya selaku pengurus pondok, Ustadz di alumni Bahrul Ulum ini kok belum ada ya menjadi kiai atau ustadz gondang katanya. Saya jawab santai saja. Kami di Bahrul Ulum saya bilang anak-anak kami ini dibekali ilmu agama, nilai-nilai keislamannya. Jadi pulang itu sudah bawa bekal dan kami sarankan, kamu tidak harus menjadi berprofesi ustadz, silahkan kamu tempati posisi penting di negeri ini. Disitulah kamu berdakwah menyampaikan ilmu. Maka banyak alumni Bahrul Ulum jadi polisi. Di situ mereka ustadznya itu melekat dengan sendirinya. Pakaiannya polisi tapi karakternya santri. Orang kan kadang beranggapan lulusan pesantren jadi ustadz aja gitu. Iya. Jadi dai. Jadi ustadz maka alumni sini jadi polisi, jadi pengusaha, jadi pegawai negeri kan macam-macam. Ya juga ada yang jadi ustadz itu ada. Dan banyak juga yang jadi ustadz di pondok-pondok pesantren. Buktinya sendiri kan di antara alumni-alumni kan bahkan ada yang jadi anggota DPR gitu. Iya, banyak kalau santri jadi anggota DPR itu banyak. Dengan posisi dia seperti itu kan justru jangkauan dakwah dia kan bisa lebih luas lagi. Betul sekali. Karena kan orang mikir tanda tangan pejabat itu kan sakti luar biasa. Ketika dia mau tanda tangan kan kalau punya bekal ilmu agama kan pertimbangan dia itu ya pastinya lebih ke akhirat, lebih menjaga dia untuk terjerumus ke hal-hal yang sifatnya dosa gitu kan. Kalau untuk melihat kita kan termasuk salah satunya sekarang ini ya program podcast kita ini kan itu salah satu tujuannya adalah untuk mengajarkan ke santri-santri gitu kan, bahwasanya di luar sana hal ini tuh bisa ngasih kontribusi besar juga ke masyarakat gitu. Nah di pengalaman antum selama menjadi santri, kontribusi apa yang kebiasaan dari pesantren yang bisa ngasih dampak besar ke masyarakat gitu? Ini saya secara pribadi apa orang lain ini? Pribadi boleh, orang lain pun boleh. Iya. Dampaknya saya dulu memang Ustaz doanya ketika mondok itu, ya Allah jadikan saya orang yang bermanfaat itu di masyarakat. Jadi ketika saya pulang ke kampung dulu, sering pulang waktu kuliah. Saya ke saudara-saudara itu, ayo kuliah. Saya bantu.
bantu ngurusnya. Yang tidak mampu saya arahkan, di situ ada beasiswa, di situ ada pesantren yang bisa bisa mondok, bisa kuliah tanpa membayar. Gitu. Kemudian selain dari situ saya tunjukkan misalnya di kampung. Di kampung itu biasanya orang sulit ngurus akte kelahiran, KK, bahkan yang mau ke luar negeri itu paspor. Di situ saya bantu, saya tunjukkan santri itu juga bisa ngurus itu gitu. Jadi kasih jasa gitu. Atau di kampung di mana sih? Maksudnya di Kalimantan tadi? Di Kalimantan Barat, di Kalimantan Barat di Purun. Saya jadi teringat cerita ini Sat, yang tapi ini teman orang Madura sih. Orang Madura kan nggak apa ya, kayak melihat banyak hal sebagai peluang gitu kan. Termasuk salah satunya bikin jasa, bikin ngurus paspor, ngurus SIM. Enggak, saya enggak membantu saja. Karena kadang di antara persoalan mereka, maklum dari kampung Ustaz, belum punya akte kelahiran. Yuk saya bantu. Kadang saya ajak mereka, kalau enggak sempat saya bantu. Dan setelah saya betul-betul pindah ke setelah kuliah kan di sini, maka di sana saya adik-adik saya, termasuk di Bangka ini saya sering membantu itu. Tapi memang enggak ada jasa uang apa, memang memberitahu saja, santri bisa itu kan. Mic-nya agak saja. Santri itu bisa ngurus itu. Bisa, maksud saya itu bisa. Termasuk buka usaha. Saya kalau buka usaha sendiri itu sering gagal Ustaz. Dan sampai sekarang belum. Tapi membantu orang bagaimana membuka toko itu berjalan itu ya. Ada beberapa 2 tempat kalau tidak salah. Kalau buka usaha sendiri gagal. Tapi kalau bantu orang sering berhasil. Karena memang saya mungkin enggak ini sendiri, karena di Islamic ini saya tinggalnya. Iya. Berarti antum buka jasa bantu buka toko ya? Paling bantunya ya karena itu tadi, dulu di pesantren belajar kewirausahaan gitu. Sampai di kampus juga dekat saya dengan dosen entrepreneur itu di kampus. Maka istri suka komplain, buka usaha sendirilah katanya, masa orang lain ya. Ada tapi rencana buka usaha sendiri? Ada ya. Misalnya mereka bilang, saya mau buka usaha nggak punya modal. Yuk saya bilang, mana KTP kakak? KTP kakak saya bilang. Terus usahanya sudah ada belum? Sudah katanya, sudah berjalan, tapi butuh pengembangan. Yuk kita ke BRI ada kur di situ. Saya bilang gitu. Jadi mereka akhirnya berkembang. Iya sih, kadang orang desa kan mungkin informasinya tentang itu kan agak kurang sedikit ya. Jadi kadang mau ngajuin mungkin nggak tahu, mungkin malu kan, dan bingung juga dan butuh bantuan. Antum dulu di mana mondoknya? Saya di Bangkalan dulu, di Madura ya? Di Madura. Sampai aliyah di situlah. Baru kuliahnya di Jogja. Maka dulu kalau kuliah ketika perkenalan baik sama dosen ataupun di organisasi, saya suka bilang begini. Saya ini baru masuk negeri Pak, saya bilang. Loh kenapa? Di luar negeri enggak. Saya dari MI, MTS Ali itu di swasta. Maka kuliahnya ini di kampus negeri. Dan itu memang tekad saya harus kuliah di negeri. Ingin saya buktikan santri itu bisa masuk di kampus negeri itu. Itu bisa masuk kemana aja. Bisa masuk kemana saja. Sedangkan orang mikir setelah santri kuliahnya pun harus di pesantren lagi gitu kan. Iya. Terus gimana? Bener-bener gitu. Apa gitu momen yang paling antum ingat mungkin ketika antum menjadi santri? Ya memang itu dari kuliah sampai sekarang yang selalu ingat dan selalu terbayang pada saat jadi santri. Misalnya sholat berjemaah. Saya kan ke anak-anak selalu mengajak ayo sholat berjemaah. Ketika saya ngajak anak-anak, kadang ada yang namanya anak-anak ya, ada yang terlambat dan seterusnya. Saya terbayang dulu waktu kita di pondok saya itu santri rebutan itu ya, berangkat ke masjid dengan baju koko putihnya. Itu terbayang sekali. Kemudian yang kedua yang sampai saat ini, ketika saya
ingin melakukan sesuatu yang menurut Islam tidak benar. Saya terbayang waktu ngaji di pondok, waktu kajian ke kiai itu. Jadi udah banyak kitab yang saya sasak, namanya disasak dulu, diartikan itu. Kitab kalau dulu kan kitabnya kuning, kalau sekarang kan sudah putih gitu ya. Ini udah banyak itu, teringat. Dan di pondok itu, di kamar itu kan kitabnya dipajang itu, dari lulus dari pertama sampai akhir dipajang ke atas sampai ke ke lemarinya tinggi. Jadi ingat itu sudah banyak yang saya pelajari, masa ditukar dengan hal kecil seperti ini gitu ya. Benar-benar kan. Jadi dalam kehidupan saya selalu teringat, mungkin Allah mengingatkan saya melalui pada saat nyantri itu. Dan saya rasanya belum lama berhenti dari pondok. Rasanya itu kan. Padahal sudah kan 20 tahun lebih. Kata orang kan kita kalau habis mondok itu kan seolah-olah di jidat itu kan ada tulisan nama maternya gitu. Jadi kemana-mana pun sikap kita itu harus sesuai gitu dengan apa yang sudah kita pelajari di pesantren dulu. Perlu nggak sih kita buktikan, maksudnya kan kadang kan pandangan negatif itu kan kayak yang kita bahas di awal tadi ya, alumni pesantren cuma bisa ngaji lah, mungkin nggak bisa hidup di dunia yang seperti ini. Perlu nggak sih kita buktikan ke orang-orang gitu, atau ya udah biarin aja seperti itu, biarkan waktu saja yang menjawab gitu kan? Kadang kan agak ini juga sih ngedengarnya ya, kok kamu lulusan pesantren tapi kok kayak gini gitu kan ya. Maksudnya kan kadang saya sendiri kan juga kalau dalam hal berpakaian lah, maksudnya kan ya nggak pakai sarungan terus gitu kan, nggak pakai jubah terus, ya kadang juga nggak pakai peci gitu. Nah kadang kan yang ada pandangan-pandangan orang yang bilang bahwasanya kok santri nggak pakai sarung gitu kan ya, nggak pakai jubah gitu kan, nggak peci. Perlu nggak sih kita jawab atau memang ya udah biarkan begitu saja gitu? Sebetulnya kalau saya Ustadz, santri itu bukan berarti sarungan, bukan berarti pakai jubah. Yang penting bagi saya pakaiannya sopan, tidak melanggar syariat Islam, sikap perilakunya, tutur katanya itu keseharian. Lalu sholatnya istiqomah. Itu kan menurut saya itu tuh kurang setuju saya kalau santri ketika pulang ke rumah harus sarungan terus. Kalau dia jadi anggota DPR RI gimana harus sarungan ini? Masa harus sarungan? Sebenarnya kan juga baik lagi saja. Maksudnya hal-hal baik yang antum katakan tadi kan kayak berkata sopan, berpakaian rapi itu kan harusnya bagi semua orang kan ya. Iya. Cuman kan ketika kita santri gitu kan, jadi santri itu kan ada batas minimal lah yang harus tetap kita jaga gitu kan. Misalnya kayak tadi sholatnya harus istiqomah gitu kan, terus juga perkataan dan pakaian itu sopan gitu kan. Kita kan sekarang masuk ke era modern, maksudnya ada banyak informasi dari barat nih masuk gitu kan. Banyak sekali standar-standar yang sedikit banyak pasti berpengaruh gitu sama nilai-nilai pondok. Entah itu dari pakaian, mungkin cara berpikir kan. Anak-anak kan juga apalagi anak-anak nih dapat informasi dari media sosial kan pasti mungkin ya ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang gitu kan. Nah itu gimana cara antum menyikapinya gitu kan? Iya, sebetulnya itulah tugas pesantren dari dulu sampai sekarang yang menjadi tugas pesantren. Jadi pesantren itu memberi batasan. Ini nak umpama pakaian, silahkan modelnya, silahkan seperti apa. Tapi itu tadi tidak menyimpang dari syariat, tutur katanya juga begitu. Saya kira semua orang senang terhadap orang yang berkarakter Islami itu kan. Saya kira begitu. Nah, untuk modernisasi teknologi dan seterusnya, pesantren tidak anti itu. Justru pesantren harus mengikuti perkembangan itu. Cuma memang punya batasan-batasan tertentu. Misalnya anak-anak muda kita di pesantren selalu diajari, dinasehati tidak boleh nyampur laki-laki perempuan yang bukan mahram misalnya. Kemudian boleh enggak santri umpama ahli IT? Ya boleh, kenapa tidak boleh? Boleh enggak Ustadz pakaian santri ini
apa umpamanya modelnya seperti ini seperti itu, ya nggak apa-apa asalkan satu tadi menutupin aurat, tidak menyimpang dari syariat kan begitu. Sebenarnya fleksibel aja. Fleksibel. Penting apa namanya batas-batasan syariatnya itu iya, tetap dijaga. Kadang kan ada sebagian orang juga saklek gitu saat pemikirannya. Saklek. Memang harus plek kayak zaman Nabi gitu kan. Pakai jubah ya. Sebenarnya sih sah-sah saja saja. Maksudnya kan kita sebagian orang kan cara menunjukkan cintanya ke Nabi itu kan ya berpakaiannya seperti pakaian Nabi kan. Sebagian orang. Tapi kan kadang ada juga oknum-oknum yang bilang ya kalau kamu cinta sama Nabi, cara berpakaian harus kayak gini gitu kan. Itu yang apa namanya bikin kita agak gimana gitu ngedengarnya kan. Nah kalau antum kita ini konsepnya modern atau klasik kan setelah begini. Karena kita lihat agak-agak ada apa ya perpaduan dua nilai pesantren ini. Iya. Saya sebetulnya kurang setuju juga disebut klasik gitu kan. Oh gitu. Karena sekarang sudah tidak ditemukan pesantren klasik itu. Okay, ya. Kalau kita pergi misalnya di Jawa Timur itu ya, yang mereka bahkan menamakan diri pondok pesantren salafiyah. Apa itu kan? Itu lebih modern dari kita ini, fasilitasnya, cara belajarnya kan begitu. Itu Bang. Tahun kemarin misalnya kami ke Mojokerto, di situ kan pondok pesantren salafiyah itu. Kemudian ke Malang di An-Nur 2. Modern, lebih modern malah, ada CCTV, kemudian apa namanya? Teknologinya canggih gitu kan. Yeah. Teknologi canggih, termasuk di tempat saya nyantri itu. Jadi kan sebenarnya klasik. Iya juga sih, saya bikin istilahnya klasik gitu kan. Klasik itu maksudnya apa ya? Salafiyah ya. Salafiyah maksudnya yang di dalam kurikulumnya itu banyak ngebahas kitab-kitab kuning gitu ya. Kitab-kitab NU klasik gitu saja. Apa namanya? Nah, kalau Islamik ini seperti apa kan? Islamik ini pondok pesantren modern. Kalau saya sebut itu pondok pesantren modern. Yang cuman kami dari pengurus pondok itu menekankan nilai-nilai keislaman harus tumbuh di situ, yang menjadi tujuan utama pondok pesantren. Silahkan modern nggak apa-apa. Kalau ajaran Islamnya itu kan nggak ada yang modern. Contoh rukun Islam kan dari dulu sampai sekarang kan nggak ada yang modern. Sholat 5 waktu gitu kan. Sholatnya 5 waktu. Rukun iman nggak ada. Paling fasilitasnya, yang cara mengajarnya. Jadi apa ya yang bikin dia, maksudnya perbedaan paling signifikan gitu antara pesantren yang modern sama yang salafiyah gitu. Kayaknya sekarang udah hampir nggak ada ya. Iya, orang bilang di pesantren salafiyah nggak ada sekolah, ada sampai perguruan tinggi ada. Iya, kayaknya udah nggak ada sih sekarang ya. Masih sama modern, semuanya udah modern sih ya. Cuman sekarang yang saya lihat begini Ustaz, kalau di pondok pesantren modern kesehariannya itu harus aktif komunikasi bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di pondok pesantren salafiyah bermacam-macam, ada yang dia bahasa Indonesia dan bahasa daerah diutamakan karena kita hidup di Indonesia itu satu. Yang kedua, ada model pondok pesantren yang tidak semuanya harus berbahasa Arab, tapi yang berminat dan di situ ada asrama bahasa Arab, di situ ada asrama bahasa Inggris. Bahkan di pelosok Madura itu ada pondok pesantren salafiyah bahasa asingnya 3 malah. Arab, Inggris, Mandarin itu. Santrinya ribuan itu. Itu salafiyah itu ngaji kitab kuning. Lebih modern harusnya. Lebih modern di situ. Dan ada pekan mengaji internasional di situ. Gimana sih? Di daerah Sumeneb, pondok pesantren. Itu apa kegiatannya? Pekan mengaji. Kegiatannya apa itu? Kegiatannya saya nggak begitu tahu. Dulu punya teman mondok di situ dan kemarin terakhir juga iya ada teman mondok di situ. Kegiatannya sama Ustaz, ngaji. Kalau pekan mengaji itu menampilkan kajian-kajian yang mengisi dalam seminggu itu syekh-syekh dari luar negeri, dari berbagai. Makanya dibilang internasional. Mengaji internasional. Sambil minum Ustaz. Ini terima kasih. Sengaja saya siapin kopi karena
Ngopi, tahu Saling ngopi. serembang. Saling ngopi sama air putih. Itu Ustaz paling yang saya tahu. Kemudian kalau salafi ini kan kental pembiasaan ibadah umpamanya berjemaah itu. Tapi di modern sama. Di modern Dan juga sama. ini saja biasanya kan Sama. sosok kiai. Oh ya, ya. Kiai ya di pesantren. Pengasuh namanya di pesantren salafi itu, nama pimpinan itu disebut pengasuh. Oh, pengasuh ya sampai. Pengasuh. Kalau di modern cenderung yang saya tahu itu pimpinan. Pimpinan pondok. Dan pengasuh itu saya tahu dari berbagai pesantren pasti ngisi kajian kitab gitu. Semua santri harus pernah ngaji ke pengasuh kajian kitab itu. Apa tujuannya? Pertama, pemahamannya seragam, terutama masalah kita. Kemudian yang kedua sanad keilmuan. Pernah nyantri ke kiai itu. Syarat keilmuan di sana. Sanad keilmuan yang. Dan juga kan apa ya? Nggak tahu sih, tapi kalau di Bangka pun kan ada beberapa pesantren, ya mungkin bisa kita bilang salafiyah lah. Kalau dilihat dari model santri itu juga kerasa banget perbedaannya gitu. Iya. Apa ya, kayak karena ada embel-embel modern itu rasanya perilaku santrinya pun terbawa modern gitu kan. Ya kalau di santri-santri kayak salafiyah itu kan santrinya lewat nunduk gitu kan ya. Walaupun ini baik lagi ke mungkin ada perbedaan standar kesopanan lah ya di masing-masing tempat. Cuman kalau kita lihat di pesantren klasik itu kan di depan ustadznya nunduk gitu kan, lebih tawaduk lah terlihatnya gitu kan. Apalagi tuh? Oh, tantangan. Maksudnya ini kita sebagai pesantren di zaman modernisasi ini, termasuk juga kan sekarang udah masuk era AI, ada kecerdasan buatan. Gimana tuh kalau antum menanggapinya? Kita Islamic Center kedepannya kayak gimana ya modernisasi ini? Lah, Islamic Center harus mengikuti perkembangan zaman. Pondok pesantren itu harus mengikuti perkembangan zaman, baik metode mengajarnya ataupun pengalaman santri, dengan tidak lupa karakter keislaman tadi harus dimiliki santri. Kalau santri ahli IT seperti Ustaz Bambang ini, saya ikut bangga ini. Ustaz Bambang ini alumni pondok pesantren ini, hafal Quran, ahli IT kan begitu. Nah, kadang saya suka bercerita Ustaz, di Islamik itu ada, saya bilang, alumni Islamik sendiri tapi hafal Qurannya dulu tidak di Islamik sih, gitu kan. Tapi saya salut karena beliau selalu berusaha. Kemudian yang kedua ahli IT, saya bilang itu luar biasa, saya bilang. Islamik harus mengikuti, termasuk nanti misalnya migrasi dari buku ke e-book umpamanya itu bagus itu di sekolah ataupun pada saat kajian umpamanya. Mudah-mudahan saya senang. Santri Islamik udah gak pakai buku lagi. Nggak pakai buku lagi, tinggal satu tab itu kan. Di dalamnya ada berbagai macam referensi. Kan sekarang nyari referensi juga mudah banget kan ya di internet. Mudah. Ya salah satunya kan ada kontroversi juga sih sebenarnya ya. Maksudnya kayak orang kan ngira kalau belajar dari Google mungkin akan dapat pemahaman yang salah gitu kan. Makanya saya tuh mikirnya kayak di Islamik kenapa nggak sekalian gitu, maksudnya kan kita ngambil semua referensinya dari Google. Kalau belajar mandiri kan nggak ada pembimbingnya. Tapi dengan adanya teknologi, santri bisa akses semua informasi di internet, dan di sini kita ajarin cara menyaring informasinya seperti itu gitu kan, cara mengambil kesimpulan-kesimpulan dari informasi yang kita dapatin di internet itu di Google lah bahasanya kan. Ya di sini kita ajarin gimana caranya biar anggapan belajar dari Google itu tuh jadi nggak terlalu negatif gitu. Iya. Kan? Ya tetap lah ada bimbingan sang guru. Iya. Nanti di tab ya. Iya. Nah, di situ kan isinya berbagai macam referensi. Tidak terbatas referensinya, macam-macam nanti, termasuk misalnya anak-anak kan sudah punya, kita ngaji tafsir Ibnu Katsir. Kan di situ langsung bisa diambil ilmunya. Boleh kita ceritakan konsepnya, Zat? Ini konsep tentang tablet tadi. Boleh ya. Sampein aja. Jadi Islami juga punya program ke sana gitu kan. Iya, betul. Kita punya
mungkin dalam rencana beberapa tahun ke depan bakal migrasi tuh Islamic Center nggak ada buku. Jadi, semua santri pakai tablet. Tabu banget kan? Iya. Sangat-sangat tabu. Saya kan di pesantren kan biasanya orang nggak megang HP gitu kan ya, nggak ada letteran. Nah sekarang di Islamic santrinya dikasih tablet. Dengan catatan kalau waktunya sholat semua berjamaah. Nah, tetap menjaga nilai-nilai pesantrennya dan nilai Islami. Pengalaman yang menyoroti hal tersebut maksudnya gimana tuh? Pengalaman yang tersebut. Oh, pengalaman antum Zat. Kalau misalnya dalam menggunakan teknologi lah, maksudnya kita kan kadang untuk nyari hukum, mungkin kan nyari informasi tentang hal-hal yang ilmu-ilmu yang kita tidak tahu, karena kan nyari di internet juga kan. Iya. Nah, kalau antum gimana itu Zat? Saya saya ini termasuk karena dari kampung ya, teknologi ini di Bangka ini saya tahu, kuliah dulu mulai ngetik gitu kan, kuliah sampai di Bangka harus dengan teknologi ya harus. Bahkan dulu saya awal-awal saya ceritain nggak apa ya? Nggak apa. Cerita. Saya dulu awal-awal Ustaz beli tiket online itu nggak percaya saya dulu. Maka kalau bepergian itu istri, saya maunya ke travel itu kan. Iya. Terus kata istri, biarlah saya yang yang bertanggung jawab saya bilang. Istri harus setelah itu kok nyaman ya. Kok nyaman ya. Enak, nyaman enak nggak perlu kemana-mana itu kan. Yeah. Termasuk kemarin saya buktikan, saya belajar ke Ustadz Bambang kan. Kemarin bulan Juli ya, saya bepergian silaturahim, kemudian ngurus anak nyantri. Saat itu alhamdulillah tidak ke travel, belinya dari HP, punya uang itu masukin ke rekening semua. Kalau beli dari situ itu loh kok enak. Terus di sana pakai Grab juga kan? Iya, sampai bandara tidak perlu nyari angkot lah, dijemput sama Grab. Loh kok enak sih bilang. Enak ini. Enaknya teknologi. Enak. Iya, dulu saya waktu di Batam kan. Sekali pun nggak pernah megang cash. Duit cash itu nggak pernah. Jadi Batam itu kan giat banget ya program pemerintah untuk modernisasinya. Setiap warung apapun UMKM yang warung kecil pun ada QR krisnya ya. Ada krisnya itu. Jadi hampir nggak pernah sama sekali saya megang duit cash itu. Kadang juga kan cash ini kan kembalian itu 1.000 kan. Iya. Numpuk setahun banyak itu. Banyak numpuknya. Tapi kalau pakai kris gak ada kembalian kan? Tidak ada kembalian. Pas semua kan? Pas alhamdulillah. Nyaman sekali teknologi itu. Kemudian yang kedua referensi. Saya kalau referensi ini masih Ustaz, masih pakai kitab itu kan, nyari dulu di Ibnu Katsir di kitab aslinya. Atau terkadang kalau sudah kepepet ya nyari di Google, kemudian saya cek, kan enak ngeceknya sudah ada di Google, halamannya sudah ada, dicek di tafsir. Saya masih 2 kalau referensi, apalagi ingin disampaikan kepada orang lain harus betul-betul valid itu kan. Memang dari kitab ini, dari kitab ini. Tetap harus dari kitabnya. Harus dari kitab. Saya ini dulu saat waktu nyantri itu seneng beli referensi itu. Seneng beli kitab, beli buku walaupun tidak dibaca. Gitu. Jadi setiap bulan itu ketika dapat kiriman, pertama kali saya gunakan untuk beli kitab itu. Beli kitab. Pokoknya kalau kiriman bulanan pertama saya beli kitab. Itu kitab-kitab kayak semodel yang jilid-jilidan itu ya? Iya, ya kalau uangnya banyak saya beli yang agak lumayan juga kan tuh. Dulu kayaknya pernah ada teman nawarin tafsir Ibnu Katsir ya. Berapa juta gitu itu? Iya, kalau sekarang sudah juta. Udah juta. Mahal banget. Terakhir saya beli hadis itu tahun kemarin, Ahkamu Syariatil Kubra itu 500 masih, karena beli di Jawa itu. Saya masih senang beli. Ya 5 jilid. Biasanya kan kalau di Jakarta kan acara tahunan itu Islamic Book Fair. Itu banyak tuh kitab-kitab. Ternyata di HP juga bisa itu kan ada. Maksudnya bukan nyari kesimpulannya dari Google, tapi nyari referensinya itu, kitabnya itu sekarang udah banyak bertebaran kan di internet. Bahkan ada beberapa aplikasi juga yang memang dia mengangkat satu kitab terus jadi aplikasi gitu. Lagi nih. Model pendidikan Zat. Iya. Ada maksudnya ketika antum ngasih keputusan ya yang berhubungan dengan cara ngajarin satu santri gitu kan ya.
kemudian juga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dengan perbedaan pikiran, maksudnya perbedaan pendapat yang diambil teman-teman di sini. Entah itu perbedaan dari mazhab fikihnya mungkin. Nah, gitu cara untuk menyikapi itu. Karena kan di Islamnya juga bisa dibilang kita nggak mau ngeklaim bahwasanya kita ngambil mazhab ini gitu kan ya. Tapi kalau dari prakteknya kan bisa kita simpulkan gitu ya. Syafi'i kan. Nah itu gimana tuh cara untuk menyikapi? Karena kan guru yang sekarang macam-macam tuh. Iya. Mungkin latar belakangnya ada yang Salafi gitu kan, ada yang keras, ada yang mungkin lebih ke NU. Di Islamik ini saya rasa selama ini seragam kawan-kawan, pemahaman fikihnya seragam, termasuk tauhidnya. Maka jarang kalau tentang keputusan. Tapi kalau diskusi harian terkadang saya senang kan memang diskusi dengan teman-teman, perbedaan pendapat para ulama. Kalau terakhir tidak ketemu biasanya kan begitu. Ayo, saya bilang begini, ini pendapat ulama A, pendapat ulama B itu kan pendapat saya bilang. Kalau untuk diamalkan, kita kembali ke hadis, kita kembali ke Al-Quran. Dan sah-sah saja itu kan pendapat. Jarang kalau ini Ustadz keputusan, karena udah seragam sekali. Saya heran juga kalau referensinya seragam, pemahamannya seragam, praktek keseharian anak-anak juga begitu. Paling sengaja kalau saya kan senang diskusi itu. Jadi terkadang kalau tidak menemukan diskusinya tidak seru, saya sengaja mencari masalah-masalah yang berbeda dengan mereka kan biar jadi seru itu kan. Kadang kan kalau udah sepaham kan pembahasannya gitu aja. Seru diskusinya. Gimana kalau misalnya soal ini dari pihak yang sebelah sini gitu. Betul. Kan? Saya kadang memposisikan dari contohnya gimana tuh? Gimana contohnya? Contohnya misalnya tauhid. Ini kan kami Asy'ari di Islamic Center ini pemahamannya Asy'ari. Terus ketika tidak seru dengan teman-teman, yuk saya Ibnu Taimiyah sekarang. Atau saya pemahamannya seperti kawan-kawan yang alumni Timur Tengah sebilah. Yuk ini. Yang tadinya kadang di ayat-ayat mutasabbihat saya ini diskusi. Mereka mereka tahu kok siapa saya. Termasuk kadang perbedaan di fikih begitu. Iya. Tadinya pakai sifat 20, sekarang tauhidnya jadi 3 kan. Kadang sebaliknya. Kalau ketemu kawan-kawan yang Salafi kan juga sama juga kan tadi. Saya bilang makanya santri itu pengetahuannya harus luas. Luas dari berbagai macam sumber dipahami. Nanti tinggal memilih yang mana. Anak-anak saya bilangin begitu. Kamu nggak boleh berpatokan kepada satu sumber. Apalagi sumber itu hanya pendapat saya bilang. Pertama yang harus kamu kuatkan pemahamannya Al-Quran, kemudian hadis baru dan seterusnya. Saya bilang kitab-kitabnya para ulama. Disitulah santri saya bilang. Kalau cuman saya kadang suka mencontohkan ke nahwu, karena saya ngajar nahwu sekarang. Nahwu saya bilang kalau kamu hanya belajarnya ilmu nahwi satu referensi atau nahwu lughati, kamu fanatik. Yang menurut yang kamu ketahui itu ada orang yang berbeda, kamu bilang salah. Coba saya bilang selain nahwu itu kamu belajar juga Mutammimah, Jami'ud Durus, Alfiyah, Ibnu Aqil. Nanti akan berbeda saya bilang, dan tidak kaget kamu. Dalam ilmu nahwu banyak ini saja. Maksudnya perbedaan kitabnya itu. Iya, nahwu ini sama dengan fikih Ustaz. Jadi banyak pendapat-pendapat itu. Tempat ikhtilaf. Tapi kalau cuma tahu belajar satu kitab dan itu diyakini, ketika menemukan ustadz lain misalnya berbeda menjadi salah. Saya bilang kenapa santri harus luas ilmunya supaya tidak mudah menghakimi orang lain. Saya bilang begitu ke anak-anak. Baik itu. Berarti kesimpulannya kalau masih sedikit pemahaman tentang fikih,
akan lebih mudah menghakimi orang lain. Masih kan sering kita temui itu. Ada lah beberapa oknum kan, kadang kan ini salah nih, ini salah nih. Kadang capek juga sih kita ya, nggak diladenin kayak gini, dan diladenin capek. Misalnya contoh dia umpamanya tahunya berwudu itu kalau mengusap kepala itu apa ba'dur sih sebagian kepala. Dia fanatik tahunya itu dari TPA dulu begitu katanya. Nah, ketika ada yang ngusap sampai ke belakang, wah gimana itu katanya. Nah, saya bilang di Bulughul Maram. Kalau mungkin kitab-kitab fikih berbeda, kamu kembali ke hadis. Di Bulughul Maram Nabi sama-sama melakukan. Mana yang benar Ustaz? Sama-sama tidak salah. Kamu pakai yang mana? Saya bilang. Disitulah santri harus luas ilmunya. Soal nanti yang diamalkan yang mana? Monggo. Pada itu dasar, untuk santri lama ya. Kalau santri baru ya tetap di ini. Satu dulu dipahamkan betul-betul praktek wudhunya begini, praktek sholatnya begini sampai kelas 3 MTS. Nanti SMA sudah silahkan belajar lebih luas lagi. Pada dasarnya kalau sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh udah lama dari pembahasannya, udah dari dulu. Gitu. Cuman kadang kan kalau ada orang baru belajar gitu kan ya, baru ketemu satu, semangatnya masih menggebu-gebu untuk menyampaikan. Saya dulu pas berangkat di Garut, ada orang sholat apa namanya bangkit dari ruku. Bangkit ruku kan kita gini ya. Iya. Tapi dia kayak gini. Kayak gitu. Aneh gitu kan. Nah, kalau kita langsung menghakimi kan salah ini kan. Iya, salah itu katanya. Kalau aliran apa nih? Aliran sesat ya. Disitulah saya bilang ke anak-anak, disitulah santri saya bilang tidak mudah menghakimi orang lain karena tahu dia nggak salah juga. Tapi kan maksudnya selama mondok itu kan bisa dibilang pesantren itu kan salafiyah dulu tuh. Iya. Setelah lulus dan kuliah ada nggak sih maksudnya rasa kaget gitu ketemu mungkin teman-teman atau lingkungan yang punya pemahaman fikih yang berbeda, akidah yang berbeda. Alhamdulillah saya tidak kaget itu ya. Karena tahu duluan ya. Di pondok itu sudah tahu referensi dan termasuk pilihan kuliah saya ke Jogja. Kalau kenapa di Jogja? Di Jogja kan banyak kawan-kawan dari Muhammadiyah, ketemu diskusi di situ. Bahkan saya hidup di lingkungan Muhammadiyah di situ. Enggak apa-apa. Di Bantul pada saat itu. Enggak apa-apa, saya enggak kaget. Bahkan referensi di mana? Di kuliah karena saya ngambil agama ya, di Fakultas Dakwah. Banyak yang sudah di pondok itu. Makanya saya enggak begitu serius kuliahnya. Karena ini di pondok dulu, ulumul Quran misalnya referensinya ya ini. Usul fikih ya ini. Iya. Apa namanya? Kadang kan mungkin sebagian orang yang apa namanya ketika masa mondoknya itu hanya belajar di satu mazhab kan, pas keluar jadi kaget kan. Saya pernah ketemu juga sama orang di bandara bercerita kan, pusing dia bilang lihat sosial sekarang. Mana yang benar dia bilang, ini salah itu salah, pusing. Kalau sebagai guru sendiri Seth, menyikapi itu gimana Seth? Maksudnya menyikapi perbedaan apa ya? Cara antum menurut antum santri kapan dia harus tahu mazhab tertentu, kapan dia mulai harus tahu bahwasanya dalam praktek fikih itu punya banyak banyak pemahaman, banyak perbedaan gitu. Nah, pondok pesantren itu kan punya warna tersendiri Ustaz. Jadi kalau di sini ini warnanya ya sudah tahu lah di sini. Kita tahu seperti pondok pesantren pada umumnya itu kan. Nanti anak-anak MTS itu masih diajari sampai kelas 3 MTS. Nanti saya biasanya di kelas 2 SMA sudah mulai bercerita. Kelas 2 SMA. Termasuk ada kemarin saya terakhir di kelas 3 SMA. Mungkin mereka belum pernah sebelumnya. Saya sengaja referensinya pakai kitab kuning gitu ya, kurasan ke anak-anak. Tapi di situ bercerita tentang Risalatul Mu'asirah atau
hidup berkeluarga, mengatur dalam kehidupan, membina rumah tangga bagaimana. Anak-anak antusias sekali itu. Bagaimana jadi suami yang baik, Cowok ya, apa cewek? cowok, istri yang baik gitu kan. Padahal saya lihat setelah panggung gembira anak-anak itu kan jenuh, capek gitu kan. Saya hari ini saya bilang saya tidak bukan kajian yang kemarin, saya bilang hari ini saya bawa kitab baru. Biar ada Untuk bekal nanti kalian nanti setelah kuliah, saya bilang jangan sekarang. Oh ternyata diajari Ustaz ya, kitab kuning ngajar. Oh iya, saya bilang diajari. Apa ya, kadang kan anak-anak mikirnya ya kitab kuning sebatas membahas tentang ibadah aja gitu. Maksudnya tentang kehidupan itu banyak. Bahkan saya pun beberapa kali nemuin maksudnya nilai-nilai kehidupan itu dapatnya dari buku-buku yang membahas tentang fikih gitu. Tentang tafsir. Maksudnya ketika ulama itu ngejelasin hikmah kenapa ada syariat ini, itu tuh kadang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan kita gitu. Iya. Lah kok ini sekali Ustaz, kata anak-anak, kok kayak kehidupan keseharian ya ulama ini zaman dahulu sudah melakukan penelitian, saya bilang, selain referensi dari hadis. Kita baca lagi minggu depan gitu ya. Kata anak-anak. Insyaallah saya bilang. Dan untuk santri yang akan lulus itu memang biasanya secara garis besar kami ajarkan kepada mereka hidup berumah tangga, mencari pasangan yang solehah gitu kan. Sampai nanti ke tanggung jawab sebagai bapak, sebagai ibu. Santri akhir saya ajari itu, kami ajari di mencari pasangan nih perlu buat para single ini. Santri akhir sudah. Kalau ketika itu mengajar anak-anak, maksudnya ada nggak sih hal-hal yang paling berkesan? Mungkin salah satunya tadi juga berkesan banget ya, melihat respon mereka yang semangat gitu bahas tentang itu. Berkesan sekali Ustaz. Itu tadi saya mulai tengah persiapan panggung gembira itu kan lelah anak-anak ya. Iya. Anak-anak itu capek tapi karena aturan harus ikut kajian. Nah disitulah saya bilang kita akan belajar namanya kitab Qurratul Uyun. Saya bilang bahas apa Ustaz? Bahas kehidupan berumah tangga. Iya katanya datang semua. Minggu depan lagi setelah panggung gembira kemarin kan mereka bilang waktu itu kita baca ini Ustaz ya usul ya saya bilang. Nanti minggu depan kemarin hadir semua Ustaz, full hadir semua itu kan. Yang setelah panggung gembira seneng anak-anak itu. Kelas kelas 6 kelas 3 SMA. Nanya anak-anak di mana belinya Ustaz. Nah ini pertanyaan yang saya tunggu dari dulu. Baru 6 tahun baru ada. Saya itu paling seneng kalau kamu nanya beli di mana, saya mau nitip beli, saya seneng itu. Saya bilang. Artinya ada ketertarikan buat baca sendiri. Iya, saya sampaikan di Pangkal Pinang. Baca. Ada, saya bilang. Pertanyaan berikutnya ada yang nanya, ada terjemahannya Ustaz? Ada, saya bilang. Cari saja, saya bilang di Pangkal Pinang. Kalau nggak ada di Pangkal Pinang, di online insyaallah ada. Iya. Dan ini juga sih, sekarang kan banyak banget kabar-kabar tentang pesantren, maksudnya kejadian-kejadian yang mungkin bisa dibilang oknum dan kejadian negatif ya. Dan juga kejadian itu kan sebenarnya ya nggak hanya terjadi di pesantren, terjadi juga di luar pesantren gitu kan. Cuman ketika hal itu terjadi di pesantren itu tuh kadang sangat media itu besar banget gitu. Nah itu gimana menurut antum Ustaz? Untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwasanya oke lah hal itu tuh nggak bisa kita anggap biasa gitu kan. Cuman ketika itu terjadi bukan berarti pesantren itu nggak ngelakuin apapun. Iya. Soalnya yang terbaru ini kan kasus yang kiai ke santrinya lah, gimana lah, itu kan bikin takut juga nih berapa oleh santri kan. Betul itu Ustaz Bambang. Jadi kalau kalau kesalahan dilakukan pesantren atau peristiwa negatif terjadi di pesantren kayaknya dosa besar sekali. Dan pondok itu dosa sekali itu. Saya menyampaikan seperti ini biasanya.
ibu saya bilang atau bapak kadang kan ada anaknya belum masuk ke pondok nanya. Pondok pesantren, saya contohkan begini, ada 2 baju Bu, satunya baju putih, satunya tidak putih coklat lah saya bilang. Sama-sama kena tetesan tinta. Maka yang mana yang paling nampak? Yang putih Bu. Saya bilang. Padahal sama satu titik. Tapi yang paling nampak yang putih, seakan-akan kotornya itu nampak sekali. Padahal sedikit saya bilang. Begitu juga pondok pesantren. Ada lembaga pendidikan non pesantren, ada pesantren. Kalau itu terjadi di pesantren, seakan-akan pesantren tidak melakukan apa-apa. Pondok pesantren punya prinsip mengajarkan kebaikan, kebenaran. Kalau itu terjadi di luar kemampuan, di luar batas kemampuan. Karena anak-anak ini apalagi di sini ya, itu sebelum pengawasannya itu kan sampai di asrama ada pembina asrama bersama mereka. Sebelum tidur di absen itu kan, sebelum di absen ada mufradat, pendalaman bahasa Arab, kemudian sampai doa sebelum tidur, di absen tidur. Kalau setelah di absen, setelah 10:30, misalnya jam 11:30, jam 12 ada peristiwa, nah itu kan di luar batas kemampuan sebetulnya. Dan itu tidak selesai. Di sini ada satpam itu kan yang mengamani, kemudian guru-guru, termasuk guru-guru senior itu sebelum sepi di asrama itu kayaknya belum bisa tidur itu. Termasuk saya kadang khawatir. Kebangun malam itu masih bangun ke belakang kemana. Tidak ada apa-apa gitu. Takut terjadi apa-apa. Iya, kadang kan orang berharapnya 24 jam non-stop gitu kan. Sama sekali nggak ada istirahat, diawasin terus gitu. Nah, terakhir Izat, nasihat antum untuk calon santri. Calon santri ini. Oh ya, bukan khusus ini. Oh, mungkin lebih tepatnya ke wali santri gitu ya. Calon wali santri. Maksudnya untuk orang-orang tua kan yang mungkin masih ragu. Ada, saya yakin pasti ada orang tua yang nggak percaya gitu sama konsep pesantren gitu kan. Apalagi kalau ada kabar-kabar negatif yang semakin memperkuat hal itu. Iya. Gimana nasihat antum terkait hal itu biar bahwasanya ini loh, metode pendidikan yang pesantren tawarkan itu nggak hanya bisa ngebantu dia buat menjaga jalan akhiratnya, tapi juga jalan dunianya pun bisa terbantu. Iya. Jadi sebagai orang pesantren kami ngajak untuk belajar di pesantren, kira-kira begitu. Nah, jangan khawatir Ustaz, belajar di pesantren ini insya Allah tempat pendidikan yang mengajarkan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dunia akhirat itu kan. Maka orientasi santri itu jauh lebih ke depan, karena orientasinya tidak hanya di dunia jadi orang sukses bermanfaat, di akhirat masuk surga. Seperti yang disampaikan Sayyidina Ali, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses di dunia harus dengan ilmu, akhirat juga dengan ilmu, kedua-duanya dengan ilmu. Di manakah tempat belajarnya? Di pondok pesantren. Bahrul Ulum Islamic Center. Di pondok pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat. Kita di Bahrul Ulum ini tidak hanya mengajari ilmu agama, tapi ilmu keduniaan diajari. Termasuk salah satunya podcast ini. Iya. Ini juga bagian dari pendidikan. Jadi perlu diketahui gitu kan oleh ini semua audiens. Ini produk santri Islamik ini. Ustaz Bambang. Proses syutingnya ini dibantu oleh santri, termasuk editingnya, dan kedepannya pun untuk konsep isi acaranya pun termasuk hostnya juga kita akan libatkan santri juga. Jadi selain tujuan utamanya adalah pendidikan tetap. Betul. Gitu sih. Di Bahrul Ulum kalau ditanya, di mana nyantrinya? Di Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat. Karena saya itu Ustaz, itu panggung gembira itu luar biasa itu kan, megah salah satunya. Terus ada yang nanya, dari mana uangnya? Sebagian itu dari anak-anak itu sendiri. Iuran tidak, saya bilang. Dari mana anak-anak itu, santri itu diajari berwirausaha tadi.
Benar. Bagaimana menjadi marketing yang baik, bagaimana pencatatannya, hasilnya ditabung sama mereka. Untuk apa? Salah satunya untuk kegiatan panggung gembira, kemudian untuk tour nanti mereka. Jadi apa namanya? Dapat ilmu dan dapat uang tadi. Itu di bawah itu. Dan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Prosesnya dalam transaksi harus benar. Maksudnya kan kadang orang mikirnya kalau duit sekian ratus juta kan. Dan ini kan masih hangat-hangat juga nih soal panggung gembira kan. Apalagi budgetnya bukan kecil. Bukan kecil ya. Tapi setelah saya tahu saat proses dari mana asal uangnya itu. Jadi menarik. Kan yang sekirain kan 100 sekian juta kan yang langsung dapat plek gitu, uang instan gitu kan. Ternyata prosesnya ya kita bikin program wirausaha, betul, kita ajarkan cara nyari duit gitu kan, yang halal, yang halal. Dalam prosesnya pun nilai-nilai Islamnya kita terapin gitu kan. Dan jadilah acara itu. Sehingga secara keseluruhan dari awal sampai terjadinya panggung itu tuh jadi masuk akal gitu kan. Dan wah, nilai pendidikannya banyak banget. Dan itu dilakukan oleh santri itu sendiri, tentu santri, dengan arahan pengawasan dari pengasuhan dari guru-guru yang lain. Bener. Dan itu videonya bisa ditonton ya di YouTube Islam Center TV. Lengkap dari awal sampai akhir. Baik, mungkin itu saja Ustaz, yang udah banyak banget ya Ustaz ya, ngobrolin dari awal sampai akhir. Jadi ini programnya rutin Ustaz, insyaallah di seminggu sekali. Sementara seminggu sekali dulu, mudah-mudahan sih bisa konsisten ke depannya, sekonsisten tempatnya. Amin. Lagi. Terima kasih buat para penonton YouTube kita. Jangan lupa share video ini, kasih likes juga, komentarnya juga, tema apa lagi yang akan kita bahas, siapa yang akan kita undang. Tentunya akan banyak sekali narasumber-narasumber yang menarik yang kedepannya bakal kita hadirkan di iCast. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz juga atas kehadirannya. Sama-sama. Kalau ngajak bercerita dengan saya ini nggak selesai.